John, dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya? Hotspot atau wifi tetangga masih aman? Saya harap kalian bisa mensupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa berkembang dan memberikan hiburan kepada kalian. Baik, gak usah banyak bacot di awal. Pada kesempatan kali ini, saya Jack, the only one people strong in the world, akan merangkum alur cerita yang sangat beradrenalin, sama seperti tagihan koperasi, tagihan LPD, tagihan sifat pinjam, pinjam online. Pokoknya semua yang berbasic pinjam meminjam, tidak lain dan tidak bukan yaitu Anis Puri yang pertama. Sebelum masuk ke cerita, silahkan siapkan kopi dan cemilan terlebih dahulu. Dan cerita dibuka di sebuah penjara yang bernama Sweetwater. Dan di penjara ini rutin mengadakan pertandingan tinju setiap 6 bulan sekali dan mendapatkan izin resmi dari beberapa pihak terkait. Dan kisah akan dibuka dengan seorang petinju kelas dunia, di mana di setiap pertandingan dia tidak pernah jatuh ataupun merasakan yang namanya kekalahan sekalipun, yaitu George Chambers, atau lebih dikenal sebagai Iceman, di mana beliau sedang terjerat kasus hukum yang mengharuskan dirinya mendekam di penjara. Dan mungkin saja selain dia terjerat kasus hukum, dia juga dikenal sebagai orang yang pemarah, sombong, dan juga arogan. Setelah itu, Sin pun berpindah. Ketika dia sampai di penjara dan diberikan pakaian oleh beberapa sipir lapas, dia mulai menunjukkan sifat arogannya. Dimanapun dia berada dan kemanapun dia pergi, dia selalu merasa bahwa dirinya itu spesial dan harus diperlakukan khusus. Victor didn't sent here for the crime of rape. That's very simple. Setelah itu, Sin pun berpindah. Ketika itu, Iceman dihampiri oleh pria tua yang bernama Repstein. Sedikit penjelasan, Repstein ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di penjara ini, dikarenakan dialah seseorang yang mengatur jalannya pertandingan dan sekaligus peraturan yang dia buat sendiri. Tidak seperti orang lain, ketika melihat Iceman merasa takut, Repstein malah sebaliknya. Dia memberikan sindiran kepada Iceman dan mengatakan, di luar sana kau mungkin terlihat dan dikenal sebagai sang juara. Tapi di penjara ini memiliki sang juaranya sendiri, yaitu Monroe Hudson. Sedikit penjelasan tentang Monroe. Monroe Hudson sendiri adalah salah satu tahanan yang berada di Sweetwater. Dan dia berhasil mempertahankan gelar juara tinju selama 10 tahun berturut-turut. Karena dia adalah seseorang yang tenang dan mampu dengan cepat membaca permainan musuh. Setelah itu, Sin pun berganti. Terlihat Iceman mendatangi Minggu dan bertanya kepadanya, yang manakah yang bernama Monroe Hudson? Setelah dia mengetahui hal tersebut, dari sinilah pertengkaran pertama mereka dimulai. Setelah sedikit adanya pertengkaran tadi, Iceman pun dipanggil ke ruangan kepala sipir untuk menemui dirinya. Alasan kepala sipir memanggil dirinya adalah untuk memberikannya peringatan untuk tidak membuat ulah lagi. Tapi malah sebaliknya, Iceman memberikan peringatan balik agar tidak mengancamnya, dikarenakan jika ada hal yang buruk diketahui oleh media, maka penjara dan reputasimu akan buruk. But according to higher powers, you can... You know the little problem you had with the Iceman? Setelah itu, Sin pun berganti kepada Monroe yang mendapatkan hukuman setelah pertengkarannya dengan Iceman. Hukuman yang dia dapatkan adalah dia akan dipindahkan ke penjara lain, tetapi sebelum dia dipindahkan, dia akan dimasukkan ke ruangan tunggal. Di mana ruangan ini hanya cukup menampung satu orang saja dan hanya cukup memberikan minuman dan makanan. You keeping in shape, Mr. Iceman? It's not considered polite. You're working in the kitchen with me. Rat bag. Rat bag. Punch people. When you were a kid or since you've been in here? Setelah itu, dia pun diwawancarai oleh Nona Early. Dia bertanya kepada Monroe, apa pendapatmu ketika kamu akan dipindahkan dan apa pendapatmu tentang Iceman? Apakah Iceman takut kalah denganmu?
Monroe pun menjawab, sebagai sesama petarung, tidak ada hal yang dia takuti dikarenakan semua orang pasti akan mengalami yang namanya kekalahan, entah itu dikarenakan hari sial, faktor umur, atau permainan kita yang menurun. Tried to say hello to that old gangster. Briscoe's a lock to win it. Locks in history. Yeah. I here know who's the boss. Hey, just keep your goddamn nose clean. Setelah itu, scene pun berganti kepada Iceman yang tengah berdiskusi dengan pengacaranya bahwa wanita yang menuntutmu sekarang tengah menagih uang ganti rugi sebesar $75. Dan pengacaranya pun mengatakan bahwa kondisi keuangan kita saat ini sedang kritis. Dan pengacaranya memberikan solusi yaitu, kau harus keluar dari sini dan mulai bertarung lagi di atas ring. Undefeated, taking on state champion Clyde Wilson here at ringside for KHIL Channel. It's all Monroe, challenger Monroe Hutchins undefeated, taking on state champion. Setelah itu, adegan pun berganti kepada sebuah geng di penjara ini dan salah satu ketuanya menawarkan Iceman untuk bergabung dengan gengnya. Tapi tanggapan Iceman sangat-sangat tidak ramah. Dia langsung memukul ketua geng tersebut dan memberikannya ancaman. Setelah itu, terlihat Iceman yang diberikan hukuman oleh sipir dikarenakan ulahnya sendiri. People love a guy who can fight. One a near riot, one an assault, and now a physical contact. Singkat cerita, scene pun berpindah pada Mandy Repstein yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan antara Iceman dengan Monroe Hudson. Dia pun mulai menyiapkan rencananya, tapi rencana tersebut dihalangi oleh Warden yang tidak memberikannya izin. Pada akhirnya, dia pun memiliki rencana dengan cara memberikan libur panjang pada Warden dan Nona Early. Pada akhirnya, dengan sedikit paksaan dan juga hasutan, Warden pun mau mengambil cuti tersebut. Now, about... And when I get back, I want this whole godly 50. I'll be gone for 2 weeks. First week in New... Setelah itu, rencana pun dimulai dari melepaskan dan membatalkan kepindahan dari Monroe. Manny pun berkata dia akan mempertaruhkan banyak sekali uangnya dan menanggung segala resiko yang akan terjadi. Apakah Monroe bersedia bertarung dengan imbalan 30%? Tapi Monroe berkata, jika pembagian hasil 30%, dia tidak akan menyetujuinya, dikarenakan dia masih memiliki adik di luar sana dan harus menanggungnya. Jika pembagian hasil dibagi dengan 40%, dia akan bersedia bertarung melawan Iceman. Mau tidak mau, Manny pun menyetujui hal tersebut, dikarenakan dia sangat menginginkan pertarungan ini. Mr. Ripstein thanks you for bringing him to this neutral location. The sport was the bare-knuckle fights of the 90s. Well, you have to understand that Mr. Ripstein... Pada akhirnya, tanggal hari pun dipersiapkan. Monroe dan Iceman diberikan waktu sekitar 47 hari untuk berlatih dan mempersiapkan dirinya. Setelah itu, Manny pun mengumumkan peraturannya, di mana kali ini tidak ada batasan ronde dan kedua petarung menggunakan tangan kosong. Beberapa hari sebelum pertandingan, terjadi masalah kecil di mana geng yang dulu pernah Iceman pukuli menghampiri dirinya. Iceman. Hey man, every dog in here wants to see you get your ass kicked. Setelah itu, Warden pun mengetahui insiden tersebut dan langsung membatalkan liburannya lebih cepat dan pertarungan pun dibatalkan seketika. Setelah itu, Manny pun menemui Warden dan memberikannya dua pilihan yaitu, kau bisa terbunuh seketika dan di mana saja. Dan pilihan kedua, kau bisa mendapatkan banyak sekali uang dari pertandingan ini. Pada akhirnya, Warden pun menyetujui hal tersebut dan memilih untuk berlibur kembali. All of us, we hope you and your family... Let this hoodlum threaten me? Well, sir... Scene pun berpindah pada geng napi yang mendatangi Monroe dan menawarkannya bantuan untuk membuat Iceman kalah dengan cara dia akan memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat supaya ketika bertanding, Iceman melemah dan memiliki sedikit tenaga. But I ain't no chicken shit either. You understand that? Hey, we're just trying... Setelah itu, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba.
pada hari ini pertarungan antara Monroe dengan Iceman akan digelar. Dan semua napi pun dipanggil untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Terlihat semua bandar judi sudah mulai datang dan kedua petarung diberikan waktu untuk memulai pemanasan. Dan pertarungan pertama pun dimulai. One underdog. Pada akhirnya, pertarungan pun selesai. Iceman pun mendapatkan kekalahan pertama kalinya. Di sisi lain, Monroe Hudson pun kembali memenangkan pertarungan dan mungkin di luar sana orang-orang mengenal Iceman sebagai sang juara yang tak terkalahkan, tapi pada dasarnya Monroe Hudson lah tetap sebagai sang juara walaupun dunia tidak mengenalnya. Great thing of beauty. Beberapa bulan pun berlalu. Terlihat Iceman kembali ke atas ring dan kembali memenangkan pertarungan tersebut. Terlihat semua narapidana tertawa melihat kemenangan tersebut dikarenakan mereka mengetahui sang juara sebenarnya. Champion of the world is George. Halo John, tidak lupa saya ingatkan untuk mensupport channel ini supaya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa berkembang dan memberikan hiburan kepada kalian. Akhir kata, salam dengkul pompong. Saya Jack dan jajaran tim GNG Cinema Recap mengucapkan terima kasih banyak and see you next video.